Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di Pick a Card Reading. Kali ini tuh temanya tentang siapa yang membayangkan wajahmu sebelum tidur. Ayo tim halu kita merapat. Jadi ini diperuntukkan untuk fun reading, untuk membangkitkan sistem imun kalian supaya happy-happy. Karena personally aku suka banget bulan ini, karena di bulan ini ada Halloween. I like Halloween. Jadi kita bakalan bikin reading yang happy-happy, yang senang-senang. Oke, terus ini diperuntukkan untuk kolektif. Artinya ini general reading diperuntukkan untuk banyak orang. Jadi bisa rasional, bisa tidak, dan energinya bisa vice versa. Apalagi kalau aku ngomongin soal percintaan. Jadi jadinya banyak. Untuk kalian yang baru di channel aku, halo. Selamat datang di channel aku. Aku biasanya akan memberikan kalian 3 pilihan. Fokus sama pertanyaannya. Kalau kalian memang menginginkan sebuah pesan yang diperuntukkan untuk kamu, fokus sama pertanyaannya. Visualisasikan dirimu datang ke aku dengan pertanyaan tersebut, lalu nanti pilih gitu. Dan untuk yang subscriber lama aku, hai, aduh aku kangen banget sama kalian. Aku kangen buat live reading juga. Doakan aku supaya punya energi dan semangat, oke? Jadi aku akan pilih 3 pilihan. Siapa yang membayangkan wajahmu sebelum tidur? Pilihan pertama. Pilihan kedua. Pilihan ketiga. Kenapa susah nih pilihan ketiga? Sini. Oke. Ada pilihan pertama, pilihan kedua, pilihan ketiga. Mau dibuat secret apa mau dibuat ini nih? Secret aja ya. Jadi pilihannya sama bentuknya, 1, 2, 3. Latih intuisi kalian, ayo buat milih. Jadi visualisasikan kamu datang ke aku, pilih pilihannya. Aku akan bantu ya untuk yang sulit, tapi kalau yang mudah kalian tinggal pilih. Aku pakai batu deh kali ini. Untuk pertama rose quartz. Untuk kedua kita pilih pakai lapis lazuli saja. Untuk yang ketiga, where's my stone? Kita pilih yang dimension. Ada rose quartz pilihan pertama. Ada lapis lazuli untuk pilihan kedua. Dan ada yang hitam putih ini untuk pilihan ketiga. Oke. Tarik nafas, buang, pause videonya kalau kalian butuh waktu untuk memilih. Aku akan mulai langsung ke nomor 1. Oke. Halo semuanya, untuk yang pilih pilihan pertama. Jadi ini aku akan bacakan tentang siapanya. Siapa yang membayangkan wajahmu sebelum tidur, energinya seperti apa, kenapa, terus outcome-nya. Oke. Mari kita lihat dari kartu tarotnya dulu. Ada The Devil. Kalian dulu sama Capricorn. Dia adalah orang yang posesif ya, lumayan. Dia juga orang yang sangat menggairahkan. Karena kalau aku lihat The Devil di sini sifatnya membelenggu. Jadi ada sebuah obsesi dari orang ini. Dan kemungkinan memang karena ada obsesi yang besar, kamu juga akan merasakan. Contoh, dia itu kayak membayangkan wajah kamu terus sebelum tidur. Terus kamu bakalan kayak ngerasain sesuatu, kayak aku ngerasa kayak ada orang yang ngeliatin aku deh gitu. Di sini aku ngeliatnya juga dia adalah seseorang yang misterius.
egonya lumayan besar, dia penuh dengan misteri hidupnya, ada addiction to pleasure, jadi suka hal-hal yang memang berbau seksual ya, terus juga agak terbelenggu sama earthly desire. Earthly desire itu apa? Earthly desire itu seperti kita menilai segala sesuatu based on material things, semuanya fisik, jadi kayak uang, harta, tahta gitu. Oke, aku bakalan lihat untuk energi orang itu seperti apa. Spirit guide, angel and power, what like cutting curses. Amuletism may go so can speak the truth, give permission and protection to see through people who pick the rose cord. Tell me about the person that fixating on their face before this person is like dreaming about the people who pick rose quartz face. Siapa yang selalu membayangkan wajahnya saat tidur? Ada The Magician. Aku ngeliatnya orangnya cukup spiritual ya. Spiritual tuh dalam arti spiritual beda sama religion loh. Dia orang yang mengerti supernatural juga atau memahami hal-hal yang di luar nalar. Karena di sini aku ngedapetin ada beberapa dari mereka yang kayak indigo gitu loh. Ada The Magician, dia pintar untuk manifestasi, makanya yang aku bilang, saat dia memikirkan dirimu atau dia membayangkan dirimu, kamu akan ngerasa, aduh kayak ada orang yang ngeliatin aku gitu. Karena kadang-kadang secara harafiah dia tuh kayak membayangkan kamu sedang apa ya gitu, memvisualisasikan kamu sedang apa. Di sini ada energinya The King of Ocean. Ini kalau orangnya galak, maskulin banget, energi maskulinnya besar. Karena di sini ada The King of the Ocean, Emperor. Jadi kalau kamu adalah feminine, kamu adalah sama seseorang yang memang bisa dibilang sangat mendominasi keadaan. Terus aku lihat di sini dia juga cukup dewasa secara umur. Nah, ada yang tua 30-an lah gitu ke atas. Ada yang kayak gitu. Terus aku ngeliatnya kalau misalnya pun kamu dealing sama sosok kamu ini contohnya ya, karena aku nggak akan nyebutin gender, agak sulit soalnya kalau nyebutin gender karena yang nonton banyak. Di tarot itu ada energi positif, di semua kehidupan itu ada energi positif, energi negatif, sama energi feminine sama masculine. In everything itu ada energi seperti itu. Yang aku lihat di dia adalah energi maskulinnya besar. Mau dia perempuan, energi maskulin besar itu gak masalah, karena memang secara energi itu tidak bisa dipatok secara kelamin ya gitu. Karena waktu itu ada yang nanya tentang energi seperti ini, jadi aku harus jelaskan sekalian. Tell me more about this person yang membayangkan. Siapa yang membayangkan wajahmu sebelum tidur? Oke. Ada banyak perbedaan antara kamu dan dia. Ini aku gergetan deg-degan juga karena misalnya aku lagi bacain dia nih, dia juga kayak siapa nih yang lagi ngapain aku gitu loh. Dia tipe orang yang kayak gitu. Dia merasa sensitif. Jadi saat ada sesuatu hal yang berhubungan sama dia akan ngerasain gitu. Aku ngeliat di sini ada The Magician, The Emperor, sama The Moon. Dia akan selalu membekas di hatimu. Karena dia orangnya juga lumayan yang tadi selain mendominasi, menggairahkan. Dia bakalan sulit dilupakan. Banyak perbedaan antara kamu sama dia. Perbedaannya tuh lebih ke perbedaan perbedaannya tuh perbedaan yang bukan hanya perbedaan fisik atau perbedaan umur atau perbedaan status, tapi perbedaannya secara cara pandang, pola pikir gitu. Dan kalau aku ngeliatnya di sini ada banyak hal ya yang memang membatasi kalian berdua. Contoh membatasi adalah kayak lingkungan sekitar, ekspektasi sosial kamu sama dia sangat beda, lifestyle-nya juga beda.
misalnya kamu tipe orang yang kayak kalian aja nih nggak suka dugem, dia lebih suka dugem gitu loh. Contoh saat perbedaannya seperti itu. Terus kalau aku lihat di sini ada energi Virgo, Gemini, ada energi Aries, Capricorn, ada juga energi Pisces. Jadi orang yang intuitif, perasa, sensitif, dominan, semuanya ada. Oke, mari kita lihat. Tell me more about this person. Who's this person? Ada the Five of Cups. Kamu mengingatkan sama kejadian di masa lalu. I just need 2 card. Kebanyakan. Justice. Oke, dia orang yang jujur, seimbang. Kalau aku lihat di sini, aku ngeliatnya dia juga orang yang cukup fair ya, bisa dibilang. Karena kalau ini energi Libra juga ada, and then kalau di sini dia adalah sosok orang yang memang lebih tua daripada kamu, secara pekerjaan pun dia lebih bagus gitu. Dalam arti lebih bagus tuh karena memang pengalamannya banyak. Karena kalau misalnya the Justice sama the Emperor udah pasti seseorang yang mengutamakan karir dan mengutamakan kewibawaan dan status. Yang aku bilang, dia tuh tipe orang yang terbelenggu sama hal-hal material things gitu. Uang, status, tahta gitu. Kekayaan, aku ngeliatnya juga orang yang memang sangat mementingkan dignity. Jadi egonya dia besar sekali, gengsinya gede gitu. I see this person. Aku bakalan lihat ya. Kita coba lihat pekerjaannya apa. Ada yang bekerja di government atau pemerintahan, ada yang kerja di social working, kerja untuk orang lain itu sebagai sampingan aja. Ada yang art untuk sampingan. Ada juga akuntan. Kalau banker juga bukan tipe-tipe yang kayak teller ya, lebih kayak ke big banker lah, investor gitu. Terus juga ada Emerald udah pasti ngomongin seorang yang masih bekerja untuk dirinya sendiri. Entrepreneur, pengusaha, politician juga oke di sini. Terus ada the magician yang aku bilang. Ada hal sisi lain dalam hidupnya dia yang dia lakukan, base-nya art, spirituality, terus juga dia suka nulis loh. Suka ngerjain sesuatu hal yang berbau cerita-cerita. Jadi kalau ngomong sama orang ini tuh wawasan kamu makin luas. Oke, aku bakalan lihat lagi dari tarot deck yang lain. Tell me more about who is this person. Karena interesting sekali. Siapa orang ini yang selalu membayangkan wajahmu sebelum tidur? Ada Two of Wands, ini ada jarak antara kalian berdua. Yang aku bilang, perbedaannya itu bukan hanya perbedaan secara fisik ya, tapi juga ada banyak perbedaan, terutama perbedaan jarak. Nih ada yang jaraknya paling cuma 1-2 jam mungkin. Cuman nggak ada di kota yang sama, nggak ada yang di wilayah yang sama gitu loh. Ada yang memang jauh menyeberangi samudera. Karena kalau Two of Wands konsepnya adalah komunikasi, atau dia lihat kamu juga berdasarkan jarak jauh, based on internet. Dia kepoin kamu lihat lewat internet juga. Who is this person? Oke, ini untuk beberapa dari kalian ya. You dealing with twin flame untuk beberapa, 1-2 orang aja. Dealing with twin flame, tapi ini belum union karena masih ada pembatas. Yang satu lagi, ini satu orang dealing sama twin flame, ada satu orang lagi dealing sama seseorang yang memang sudah mempunyai status atau mempunyai keluarga. Makanya ada yang ngebatasin gitu. Untuk the rest of you, sisanya sebagian besar dari kalian memang seseorang yang dealing sama orang yang jauh gitu. Dari cara keluarganya dia mendidik dia sama cara keluarga kamu mendidik kamu pun jauh. Aku juga melihat ada sebuah kesamaan, tapi cara mendidik itu kan contoh ya beda gitu loh sama kultur adat istiadat. Cuman kalau di sini aku ngelihatnya ada energi mirror yang artinya dari
keluarga besar nih sama keluarga besar kamu sama keluarga besar dia itu bisa sepahaman kalau misalnya bersatu gitu. But overall aku ngelihatnya adalah dia itu kan ini saling berhadapan ya, dengan energi level yang sama. Ini juga saling berhadapan. Walaupun kamu punya perbedaan secara status, secara harta, secara karir, bla 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 bla. Tapi secara energi level kamu energinya sama dia. Jadi sepadan gitu. Tidak kan yang aku bilang di kehidupan ini yang terpenting adalah energi, positif, negatif, sama masculine dan feminine. Jadi energi itu tak peduli mau duitnya banyakan siapa, sebenarnya kita ngomongin energi. Nah energi kamu sama dia energinya berhadapan, jadi selagi ini yang saling bisa menyatukan, saling bisa melengkapi satu sama lain gitu. Aku ngelihatnya dia adalah sosok orang yang memahami koneksi apa ini. Jadi mungkin kamu nggak paham karena di sini ada illusion. Aduh aku bingung, aku mengalami sebuah kebuntuan. Tapi kalau dia paham, karena dia yang mengakibatkan dirimu bingung. Karena kalau misalnya ada magician di sini, ini kartunya dia. The Devil juga istilahnya yang playing di hubungan ini, yang menguasai ini adalah dirinya, bukan dirimu gitu. Kembali lagi ini bisa vice versa, karena yang kulihat energi terbesar, which is energi terbesar orang ini. Terus dia orangnya tricky, manipulatif. Jadi orangnya juga pintar buat memanipulasi keadaan. Bukan hanya memanipulasi omongan, tapi juga memanifestasikan keadaan sesuai sama keinginannya dia. Jadi pintar untuk dapetin apa yang dia mau. Misalnya aduh aku tiba-tiba ngelihat sepatu nih di online shopping, terus dia tiba-tiba besoknya udah punya aja, bisa dapetin itu. Dari segi finansial ada, dari segi source-nya juga ada. Jadi emang bisa mendapatkan apapun yang dia mau gitu loh tipenya. Tapi ya ada perbedaan umur antara kamu sama dia. Kalau misalkan kamu dealing sama masculine, dia tua daripada kamu, lebih dewasa daripada kamu secara umur ya, karena aku lihat di sini emang udah kayak mature banget. Kalau kamu dealing sama feminine, aku tidak melihat ini ada sebuah signifikan yang gede banget ya perbedaan umurnya gitu. But I see tambahan apa lagi yang harus aku tahu kalau tentang orang ini itu siapa dalam hidup kamu. Aku melihatnya nggak ada sebuah koneksi friendship ya, jadi nggak ada sebuah hubungan yang disatuin sama circle yang sama gitu. Yang aku lihat kebanyakan dari kalian malah kenalnya by internet di sini karena 2 of Wands. Oke, aku bakal lihat kenapa kamu memimpikan orang ini. Kenapa kamu memimpikan orang ini? Kenapa dia membayangkan wajahmu sebelum tidur? Sorry. Kenapa dia membayangi wajahmu sebelum tidur? Ada the Angel of the Ocean, healing. Ada the Three of Swords. Oke, ada 4 yang keluar. Ada the Angel of the Ocean. Ini kayak kalau di tarot deck biasa, ini the Temperance, ada energi healing. Ada the Three of Swords, ada Page of Wands, creativity, ada the Six of Pentacles, generosity. Jadi ini kenapa dia bisa bayangin wajah kamu sebelum dia tidur, karena wajahmu mendistract dia dari kehidupan realitanya dia yang berat. Jadi ada sebuah energi healing yang dia terima dari saat memandangi wajahmu. Karena di sini ada sesuatu hal yang terjadi dalam hidupnya dia yang nyakitin. Ini bisa vice versa, karena ada third party situation. Ada sesuatu yang ganjel di hati, ada heartache. Saat dia mandang wajah kamu, kayak menenangkan jiwanya, menenangkan hatinya, memberikan dia healing. Terus ada creativity itu, the Page of Wands, kayak istilahnya kayak orang yang mencari. Jadi dia tuh mencari sebuah
arti atau makna dari sebuah koneksi yang dia rasakan ke kamu. Jadi kadang-kadang dia nggak bisa mendapatkan makna atau arti itu kalau dia sedang sibuk di kehidupan realitanya. Kan kalau misalnya kayak siang, kayak waktu-waktunya jam kerja kan pasti dia timenya orang yang sibuk kerja. Kalau saat malam sebelum tidur baru dia menyelami lagi, aduh ada apa dengan koneksi ini, aduh kenapa aku bisa merasakan hal ini sama dia gitu loh. Terus di sini ada Six of Pentacle, lagi-lagi ngomongin soal energi healing yang diberikan. Jadi saat memandang wajah kamu itu kayak ada energi healingnya gitu. Aku bakalan lihat konfirmasi dari tarot card kenapa. Another Temperance yang aku bilang ini ada energi healing ya muka kamu. Jadi dia suka ngeliatnya. Temperance itu kan kamu bisa punya Sagittarius in your chart atau dia punya Sagittarius, cek sama rising dan Venus kalau kamu yang soal zodiak. Tapi di sini ada sebuah apa ya? Bisa dibilang emosional yang akhirnya yang tadinya panas membara jadi adem gitu. Terus kalau aku lihat di sini juga ada sebuah definisi ya. Definisi tuh kayak definition, kayak membayangkan dan meramalkan sesuatu. Jadi kayak contohnya misalnya kayak menerawang kan, aku ngeliat dulu nih fotonya. Oh kayak gini fotonya. Terus ngeliat sama dia tuh kayak gitu, ngeliat dulu foto kamu terus mendapatkan sebuah ilham atau insight tentang kamu seperti apa, kamu kenapa gitu loh. Ada energi seperti itu. Cuman yang paling besar adalah, sebagian dari mereka yang paling besar adalah saat memandangin wajah kamu tuh kayak tadinya panas jadi dingin, jadi benar-benar mendapatkan energi healing. The Temperance soalnya energi yang neutral, jadi menetralkan kekacauan di kepala. Nah, kedua, karena emang dia sayang, emang ada tumbuh rasa cinta yang aku bilang dia punya koneksi yang dia rasakan ke kamu, mungkin kamu gak ngerasain. Saat dia ngerasain itu, dia pengen mengvalidasi. Apa ini? Kok aku merasakan hal ini? Gitu. Terus ada The Devil, karena dia kayak gini, everyday, akhirnya membuat dia kayak obsession. Kayak daily routine aja, kayak hari-hari gak bisa makan nasi gitu. Hari-hari gak bisa ngeliatin, gak bisa tidur tanpa lihat foto kamu gitu. Karena di sini ada The Devil, ada sedikit obsession dan ada agak lebih ke ini ya, ke tergantungan gitu. Karena kalau The Devil kan mengunci dan merantai. Obsession and possessiveness and addiction gitu. Aku bakal lihat outcome of the situation. Tell me about the outcome of the situation. Ada Eight of Cups, ada Ace of Swords. Oke, aku bakalan terus berada di situasi ini ya, karena di sini kalau walaupun strength, walaupun dia ingin merasakan kebebasan dan merealisasikan desire-nya dia, harus ada stability gini. Contohnya, dia mau membebaskan perasaan dia yang dia rasa ke kamu, tapi ini ada kesulitannya karena di sini ada perubahan di keinginan ujungnya kayak apa dari dia. Di sini ada Ace of Swords, ada sebuah komunikasi. Jadi kalau keinginan ujungnya apa, contohnya ya, pertama-tama dia ingin sama kamu tuh karena emang kamu kelihatannya sesuai sama tipenya dia. Contohnya itu kan berdasarkan fisik. Dan dari aku bilang secara energi dia ini orang yang tergantung sama material things. Jadi ya istilahnya simpelnya dia nilai kamu berdasarkan fisik aja. Saat dia punya koneksi itu berubahlah gitu. Kok ini bukan karena aku suka fisiknya aja, bukan hanya sexual attraction, kok ada hal lain gitu loh. Ini ada sebuah perubahan. Nah ini dia mencoba buat mengontrol itu yang aku lihat. Cuman yang namanya the strength udah pasti ya, apa yang dia rasakan tuh sama kamu akan semakin besar gitu. Ujungnya akan semakin besar, ada sebuah communication, ada victory, ada kemenangan. Dan di sini kemenangan ini, komunikasi ini yang membebaskan dia dari belenggu ini. Lucu.
Oke, aku rasa cukup sampai di sini pesan aku. Semoga dapat membantu. Kalau misalnya kalian suka, kalian misalnya komen dan subscribe. Kalau misalnya kalian mau request tema-tema berikutnya apa, halu-haluannya apa, boleh komen di bawah. Dan kalau kalian mau, kalau kamu mau dibuatkan personal nih, temanya kayak gini, dan kamu mau tahu spesifik orang nih, dan aku udah pastikan langsung terkoneksi sama kamu ya, itu secara personal. Jadi linknya aku cantumin di bawah dan nomornya di bawah juga. Oke, see you in the next reading. Bye. Halo semuanya, untuk yang pilih lapis lazuli atau pilihan kedua, jadi aku akan bacakan tentang energi dia seperti apa, siapa orangnya, wataknya gimana, sifatnya gimana, terus kenapa dia bisa membayangkan wajahmu sebelum tidur. Jadi ini untuk yang pilih nomor 2. Mari kita lihat. Oke, kamu pilih magician. Ada kartu The Magician di sini, berarti dia ada energi Virgo atau Gemini. Dia orang yang sangat passionate. Kalau aku lihat di sini dia orangnya intuitif ya. Terutama kebuka nih. Terus orang yang apa ya, bisa dibilang into atau suka hal-hal yang berbau magic. Contoh, kalau zaman sekarang tuh magic tuh kayak belajar energi, belajar manifestasi kayak gitu. Dia pintar untuk manifestasi, punya source-nya, punya dasar energi untuk kemampuan melakukan hal itu. Punya finansial yang bagus, punya passionnya, terus dia juga punya rasa hati nurani untuk tergerak untuk melakukan hal-hal yang memang berbau supernatural atau spiritual. Oke? Aku bakalan lihat dari tarot dulu. Tell me about this person, spirit guide, angel divine power, what like God in Genesis. I'm listening my ghost who can speak the truth, give information and protection to see through people who pick lapis lazuli or choices number 2. Tell me about the person that thinking about their face before they sleep. Who is the person that thinking about the people who pick lapis lazuli before they sleep? Siapa yang membayangkan wajahmu sebelum tidur? Oke. Siapa yang membayangi wajahmu sebelum tidur? Ada the Nine of Cups, the King of Cups. Ada energi water sign, Pisces, Scorpio, Cancer. Aku ngeliat orang yang cukup empath ya, jadi bisa merasakan apa yang kamu rasakan. Cuman dia orang yang lumayan dewasa dalam memahami perasaan tersebut. Aku ngelihatnya juga di sini orang yang bisa dibilang ini orang baru dalam hidup kamu. Dia bukan orang yang kenal lama bertahun-tahun, enggak gitu. Orang yang suka bermimpi. Kalau aku lihat di sini ada The Wish, itu artinya dia adalah orang yang mempunyai banyak kenalan, tapi dia mengharapkan dirimu. Karena kamu beda daripada yang lain. Kalau misalnya aku lihat di sini understanding ya, King of Cups. Istilahnya dia sudah menempatkan pilihan. Jadi orang yang kayak gini tuh istilahnya kalau orang-orang bilang tuh playing around iya, flirting kesana kesini iya, suka memanipulasi orang iya, suka bikin orang GR iya, tapi dia menempatkan artinya ke kamu, menempatkan pilihan ke kamu karena dipegang cups ya, perasaan. Ace of Pentacle, di sini prosperity. Jadi orangnya juga secara financially aman ya. Jadi kalau watak atau pemikiran soal finansial dia tidak terlalu memusingkan hal itu. Aku meminta konfirmasi satu lagi tentang orang ini. Tell me more about this person. Thank you. Di sini ada Eight of Cups, ada change. Oke. Dia lumayan orang yang tegaan ya. Di sini dia orang yang mudah untuk berubah. Jadi kalau misalnya ngomongin soal watak, dia orangnya bosenan. Hari ini dia bisa cinta banget, besoknya dia bisa bosan gitu. Jadi ada energi seperti itu.
Aku tapi melihat sisi kedewasaan juga. Semakin umurnya bertambah, dia bisa mengontrol boringnya dia, bosannya dia. Dan aku ngelihatnya di sini juga kekurangannya dia adalah dia kadang-kadang menutupi perasaannya dia gimana, menutupi yang sebenarnya seperti apa. Kalau aku lihat di situ, karena gini, kamu nggak perlu tahu apa yang aku rasakan, kamu nggak perlu tahu kayak gimana, yang penting ya udah, aku sudah menetapkan pilihan. Jadi agak egois ya orangnya. Terus di sini juga aku ngelihat orang yang memang apa ya, lahirnya to be a leader. Aku belum melihat di sini ada pekerjaan, tapi nanti kita lihat ya, kita kulik. Tell me more about this person. Aku ngeliat strong di water sign ya, Pisces, Scorpio, Cancer, tapi cek Sun, Rising, and Venus, dan juga Vedic Rising. Tell me about this person. Ada Eight of Pentacles, ada the King of Cups. Oh, ini matching banget sama kamu. Dua-duanya baperan. King of Cups. Ada pasangan. Sini ada, okay, this is your kartu pertama, the Magician. Ada Eight of Pentacles, Eight of Cups. Eight of Pentacles istilahnya koneksi kamu lumayan strong, lumayan di situ-situ aja, tapi ini bukan seseorang yang kayak out of the blue, kamu gak pernah dealing sama sifat seperti ini. Jadi walaupun dia orang baru dalam hidup kamu, tapi kamu familiar banget sama dia. Terus di sini ada the Queen of Cups sama ada the King of Cups, kartu pasangan. Artinya kalau kalian dealing sama masculine, kalian dealing sama seseorang yang memang pas banget sama kriteria kamu. Kalau kamu dealing sama feminine, kamu dealing sama seseorang yang memang baper banget, dan itu pas banget bapernya sama kamu, gitu. Oke. Jadi di sini ada kartu couple. Artinya kamu sama dia emang klop banget. Jadi kalau kamu nanya nih ya tentang dia kayak gimana, dia itu bisa melakukan apapun yang memang kamu butuhkan. Karena ini saling mengisi satu sama lain. They both suka mendramatisir. Kalian berdua suka soal cinta-cintaan, suka menghalu, dua-duanya sama. Suka mimpi, iya juga suka mimpi. Dia suka menghayal, dia juga kamu suka menghayal, dia juga suka menghayal. Kamu suka tarot, dia pun juga suka tarot. Kayak gitu loh. Jadi ada sebuah kesamaan yang it's like destiny. Terus kayak lucunya tuh adalah kalian tuh sama-sama tipenya yang baperan gitu. Dia baper, kamu baper. Aku ngelihatnya di sini juga kalau kartunya udah ada King keluar, Kingnya 2 kali nih, King of Cups 2 kali, berarti orangnya memang orang yang dewasa secara emosional. Walaupun dia baper, yang aku bilang semakin dia tua, semakin dia bertambah umur, dia bakalan bisa mengontrol perasaannya dia, tidak tenggelam. Beda sama the Queen of Cups. Aku melihatnya juga ini ada kecocokan yang dibilangnya kayak istilahnya ketemu missing puzzle lah gitu. Kamu kurangnya apa, dia ada. Kamu lebihnya apa, mengisi kekurangan dia. Terus aku ngelihatnya juga di sini secara physically, kalau misal kalian dealing sama energi feminin yang besar, kalau secara fisik ini indah sekali dilihat. Ini tipe yang kalau sekali memandang bakal luluh. Kalau kamu dealing sama masculine, kamu dealing sama sosok orang yang saat ketemu itu bisa memberikan kesejukan. Karena ngelihat dia tuh langsung adem gitu. Oke, aku bakalan lihat dari tarot card. Tell me more about this person. Spirit guide, angel of power, what like God increases. Honestly, my God, so can speak the truth. Give me permission and protection to set up people who pick up and lazuli. Tell me about that person that keep seeing their face before they sleep. Who keep seeing your face before they sleep. Ada Six of Cups, ini energi nostalgia. Jadi ada 2 grup di sini.
Grup pertama dealing sama orang yang baru. Grup kedua dealing sama seseorang yang pernah mempunyai hubungan sama kamu tapi meninggalkan tapi balik lagi. Jadi kangen. Karena kalau nostalgia udah pasti sesuatu hal yang sudah terjadi di masa kemarin. Oke. Kalau siapa orangnya, kalian mempunyai perbedaan umur satu sama lain. Yang satu childish, yang satu mature. Terus juga ada sebuah perbedaan prinsip kamu sama dia. Terus ada Two of Cups. Jadi ya kamu kan, aku bilang kayak pas gitu loh kalau karena kalau ada Two of Cups itu konfirmasi dari Queen and King of Cups ya. Kalian memiliki perasaan satu sama lain buat buat memvalidasi perasaan cinta. Jadi sama-sama ngerasain cinta. Jadi ini udah masuk ke alasan jatuhnya. Alasan kenapa dia memandangimu terus karena kangen, terus ada rasa cinta. And then Temperance, dia adalah orang yang cukup tenang ya. Ini dari Sagittarius. Cuman aku ngelihatnya di sini dia orang yang memang lagi belajar buat healing. Jadi yang aku bilang ada sebuah persamaan antara kamu sama dia. Entah sama-sama suka hal-hal yang seperti ini, magic-magic ini, atau hal-hal yang memang kayak baunya supernatural, spiritual. Tapi aku juga memahami dia adalah sosok orang yang mau belajar buat pengembangan diri secara spiritualnya dia, dan memang lagi fokus untuk healing. Aku juga ngeliat di sini adalah ada dua grup berbeda. Grup pertama, kalian dealing sama seseorang baru yang saat ketemu, aduh kok aku ngerasa kayak udah kenal dia lama ya gitu. Ada rasa nostalgia, ada rasa nyaman yang gak bisa dijelaskan pakai logika. Tiba-tiba ketemu orang yang langsung nyaman gitu. Itu dealing sama orang baru. Grup yang satu lagi adalah dealing sama seseorang atau berhubungan sama seseorang yang memang kamu sudah mempunyai history atau cerita di masa lalu sama orang ini, tapi orang ini meninggalkan keadaan kamu sama dia, meninggalkan situasi, lalu kembali lagi gitu. Jadi ada dua grup yang berbeda. Okay? Let's see. Tell me more about this person. Yang aku lihat tidak ada sebuah saling mendominasi satu sama lain ya. Jadi aku nggak ada ngelihat dia punya energi ego yang gede, obsesi yang besar, possessiveness juga udah nggak ada. Terus di sini energi healthy sih. Yang aku lihat ini potensinya buat healthy relationship. Aku bakal lihat kenapa ya. Kenapa dia memimpikan atau membayangkan wajahmu sebelum tidur? Kenapa? Ada The Hermit, kesendiriannya dia menggerogoti. Lebay bahasanya. Kesendiriannya dia itu akhirnya memberikan dia sebuah pelajaran. Pelajaran apa? Bahwa dia itu membutuhkan sosok yang bisa mengisi hati. Bukan hanya secara fisik ya. Bukan hanya nilai orang secara fisik, tapi ini dia lebih seperti menilai kamu karena ada sebuah getaran-getaran cinta. Yang aku bilang, alasan kenapa? Karena di sini ada cinta, Ace of Cups sama Ace of Wands, ada tumbuhlah perasaan yang tulus itu gitu loh. Jadi orang normal ya, kalau kita suka sama seseorang kan kita ngeliatin terus kan wajahnya. Sama kayak dia pun gitu. Saat dia sudah tumbuh rasa cinta, rasa sayang, mau dia maskulin atau feminin, dia bakalan terus mandangin wajahmu gitu, berusaha mencari tahu tentang ada apa ini, mencari validasi apakah kamu juga merasakan rasa yang sama, kayak gitu loh. Jadi membawa kebahagiaan pengantar tidur karena ada contemplation. Nah ini untuk yang contemplation yang memang sudah pernah punya history sama orang ini, yang sudah punya hubungan sama orang ini sebelumnya. Dia meninggalkan kamu, dia sendiri, jadi menarik diri dari situasi. Saat dia melakukan pertapaan ini melakukan kesendirian ini, akhirnya dia realize, menyadari, aduh aku merindukan dirinya. Aku terjebak dalam kerinduan. Itu judul yang bagus tuh. Dalam kesendiriannya dia terselip
karena waktu rindu itu ada juga gairah yang muncul. Jadi kenapa? Karena memang emotionnya jadi campur aduk gitu waktu momen dia sendiri. Kan kalau kita tidur emang momen mau tidur tuh momen-momen dimana kayak istilahnya kayak state-nya tuh kayak meditasi gitu kan. Nah di situ banyak kontemplasi yang terjadi, banyak bercermin tentang yang kemarin gimana. Aduh, kok aku sendiri gitu loh. Banyak energi seperti itu. Aku bakal lihat outcome-nya gimana. Sebelum itu aku bakalan lihat dari ini dulu. Message from Oracle card for the people who pick lapis lazuli. Ada wedding. This situation involve marriage. Ini bonus buat kamu yang memang menginginkan sebuah komitmen. Aku ngelihatnya juga ada sebuah komitmen yang akan diberikan. Ada sebuah komitmen yang kemungkinan bisa terjalin. Karena yang aku bilang, ini energi couple, energi pasangan. Jadi walaupun kamu belum punya pasangan, kamu masih single, kamu mendapatkan energi yang memang klop sama kamu gitu. Ada finance and career. Financial issues are a factor in your love life right now. Jadi ada banyak isu-isu, bisa isu finansial dan karir. Kan ada nih orang yang kayak, aduh aku mau ngejar karir jabatan dulu gitu. Ada yang kayak gitu, dan ini adalah faktor-faktor yang lumayan besar dan dominan. Terus ada you deserve love, you are lovable. Jadi memang basicnya itu karena memang love. Saat aku ngeliat kebanyakan dari kalian emang lagi self love-nya gede banget. Saat self love kalian besar, kalian akan menarik energi orang yang mempunyai kemampuan untuk mencintai dirimu melebihi kamu mencintai dirimu sendiri gitu. Untuk gak belibet ngomongnya. Oke? Aku bakal lihat outcome of the situation. Ada Nine of Pentacle, the Five of Pentacle. Let's see. Berantakan. Tell me about the outcome of this situation. Semuanya Pentacle, Head of Pentacle, achievement. Untuk yang lawannya kamu adalah karir. Jadi kan ada orang yang in third party situation adalah ada orang lain ya dalam kehidupan cinta. Ini bukan orang lain, adalah hal lain. Itu karir. Karena semuanya outcome-nya adalah pentacle. Jadi memang aku ngeliatnya isunya yang akan menghalangi atau memberikan batasan sama persatuan kalian adalah sebuah isu-isu di finansial. Karena di sini ada gratitude, ada Nine of Pentacle, ada Five of Pentacle, Eight of Pentacle. Secara physically orang itu ada, but aku melihatnya agak aduh kok kurang perhatian ya gara-gara sibuk gitu. Ada energi seperti itu. Cuman aku masih belum lihat ada. Sebentar, kita lihat dulu ya dari sini ya outcome-nya. Six of Swords. Aku ngelihatnya memang lagi pengen, aduh tenangin dulu deh. Nah ada yang kalau aku lihat ya, aku nggak mau berkomitmen sebelum aku mempunyai karir yang bagus. Dianya kayak gitu atau kamunya yang kayak gitu. Jadi aku ngelihatnya memang, aduh ntar dulu deh kalau mau komitmen kita karir dulu gitu loh. Baru nanti ada achievement atau ada sebuah finally ada gratitude, ada rasa-rasa dimana akhirnya kamu bersyukur akan kehadiran orang ini gitu. Tapi ini lumayan lama ya chefnya. Ada Six of Swords dulu, ada energi moving on dulu. Jadi ada isu-isu yang harus diselesaikan dulu sebelum ada sebuah persatuan. Potensi untuk persatuannya besar karena di sini ada Six of Wands, ada menuju sebuah takdir. Tapi ya memang menghalangi itu finansial. Karena ini vice versa, ya bisa finansial kamu atau finansial dia gitu. Oke? Aku rasa cukup sampai di sini pesan aku. Semoga ini dapat membantu. Kalau misalnya kalian suka, kalian bisa like, comment, dan subscribe. Kalau misalnya kalian mau request, kalian bisa komen di bawah. Dan kalau misalnya kalian mau dibuatkan ini secara personal, memang diperuntukkan untuk kamu, I know you, aku kenal kamu, kita kenalan dulu. Terus juga
membacakan tentang orang yang kamu pengen tahu banget, kamu bisa buka short reading. Linknya ada di bawah, tinggal diklik aja, atau nomornya tinggal di copy aja. Oke? Hal semua itu yang pilih. Pilihan ketiga, batu yang hitam putih ini, atau yang dimension ini. Jadi aku akan bacakan tentang siapa dia, energinya seperti apa, wataknya gimana, sifatnya kayak gimana, terus dia itu siapa, dan kenapa dia bisa membayangi wajahmu sebelum dia tidur. Oke? Kita lihat, di sini ada The Sun. Orangnya positif banget ya. Dia juga nggak banyak worry dalam hidupnya dia, karena positive mind itu yang narik kebahagiaan untuk dirinya dia sendiri. Karena di sini ada The Sun, itu artinya Leo dan Aries. Cek sama risingnya kalau aku ngomongin soal zodiak, dan Vedic rising, dan jangan lupa Venusnya. Terus ada, aku ngeliat dia suka hal-hal yang berbau keindahan, bau yang visualisasinya bagus. Aku ngeliatnya di sini juga orang yang tipenya setia, passionnya besar, optimis, terus sukses. Jadi yang aku bilang, gak banyak menarik energi negatif. Jadinya dia itu kehidupannya tuh happy-happy aja gitu. Karena positive mind itu menarik hal positif, optimisnya bagus. Oke, aku bakal lihat dari tarot card. Tell me more about this person. Spirit guide, angel, divine power, what like God can get assist, and myself, my gifts, I can speak the truth. Give information and protection to such people who pick the number 3 or Dalmanson stone. Tell me about who is the person that seeing their face before they sleep. Dreaming about their face. Who is the person who is dreaming about your face? Siapa yang membayangimu, membayangi wajahmu sebelum tidur? Ada the Four of Cups, ada the Ten of Cups, ada the Nine of Cups. Semua kartu cups. Tell me more about who is this person yang membayangi wajahmu sebelum tidur. Nine of Cups, semuanya cups. Aku ngeliat orangnya itu energinya water, Pisces, Scorpio, Cancer. Aku ngeliat juga secara sifat dia emang suka, dia bosanan orangnya. Karena di sini ada Four of Cups, boredom. Ini ada yang tidak sesuai ekspektasi, bisa dari ekspektasi kamu atau dari ekspektasi dia. Cuman ada hal-hal yang memang kayak orangnya tuh fixated tuh kayak terpaku. Jadi saat dia sudah menentukan pilihan, udah kayak kepaku aja di tembok gitu. Fokus banget. Ten of Cups, completion. Orangnya juga penuh dengan harmonis, kebahagiaan, happy, positif banget vibe-nya ya. Ada Ten of Cups, ada wish. Dia memimpikan dirimu, berdoa tentang dirimu juga. Terus di sini ada Nine of Cups, proposal. Kalau Nine of Cups adalah tipe orang yang romantis. Romantisnya romantis banget ya. Karena ini tuh kayak romantis kayak kamu nonton film gitu, kayak film Korea. Itu romantisnya kayak gitu. Dramanya juga kayak gitu. Karena kalau aku lihat dia lumayan baperan orangnya. Di sini cupsnya banyak ya. Ibaratnya kayak lautan, itu hampir kelelep. Aku bakal lihat lagi ya dari sini. Tell me more about this person. Karena, ini konfirmasi kalau ada Aries. Kalau kalian jelas sama maskulin, dia adalah orang yang lebih tua daripada kamu. Cuman I see di sini ada kucing aku lagi ngomel-ngomel. Sebentar. Sabar. Iya, tunggu bentar. Jadi, kalau misalnya aku ngeliat di sini karena ada dua energi yang bertolak belakang, beradu artinya. Yang satu adalah orang yang cukup dewasa, yang satu lumayan childish. Karena di sini ada The Sun, konfirmasi di Nine of Cups. Dia memang soal percintaan jago banget. Saking jagonya tuh kayak
bakalan kelihatan kayak player, tapi bukan player. Dia adalah seseorang yang lumayan loyal ya, lumayan setia. Tapi karena dia kayak masih agak kekanak-kanakan, jadi kurang dianggap serius. Nah, yang satu lagi energi serius banget. Jadi ada energi The Emperor. Kemungkinan untuk kalian yang pilih nomor 3 atau pilihan ketiga, kalian dealing sama dua orang yang berbeda. Yang satu energinya it's all about love, cinta. Hidupnya dipenuhi dengan mimpi cinta, romansa kayak gitu. Yang satu lagi hidupannya dipenuhi dengan order, dipenuhi dengan ego, dipenuhi dengan semua harus ketata rapi, terus kesuksesan, finansial, dominasi. Orangnya cukup punya anger management yang agak nggak bisa diatur, gampang marah. Ini sosoknya maskulin banget. Terus figur di social life-nya dia itu lumayan jadi figur yang lumayan berpengaruh gitu. Jadi yang satu adalah berpengaruh soal perasaan, yang satu berpengaruh soal sosial. Jadi ada dua orang yang berbeda ya. Aku bakalan konfirmasi dari tarot yang lain. Tell me more about who is this person. Membayangkan wajahmu. Dreaming about your face before they sleep. Ada 7 of Wands. Ada 5 of Wands sama 4 of Swords. Iya, ada energi yang bertolak belakang, beda banget. Ini bagaikan langit dan bumi. Jadi ada dua orang yang berbeda, energinya juga beda. Ibaratkan yang satu hitam, yang satu putih, gitu. Terus aku ngelihatnya di sini orang yang lumayan punya kesuksesan. Yang satu nih ya, yang olderin. Kita bilang aja nih ya, yang satu A, yang satu B. Jangan. Yang satu A, yang satu Z. Si A ini yang hidupnya penuh dengan romansa, orang pertama. Dia adalah orang yang pemimpi tipenya. Orang yang juga mempunyai ada sedikit perbedaan di prinsipal, tapi dia lebih seperti ngikut aja gitu. Orang yang nggak mendominasi, tapi dia bisa mengguncang kehidupan percintaan. Jadi bisa menaik turunkan emosional orangnya, karena kalau ngerayu jago. Nah, orangnya yang Z itu tipenya punya apa ya, bisa dibilang punya keteguhan yang gede. Jadi dia tidak terlalu bisa merayu, tapi dia bisanya ngatur. Terus dari gitu dia mempunyai kesuksesan secara material things dan secara karir. Di kehidupan sosial juga dia berpengaruh. Ini sering bentrok sama kamu karena dia egonya besar. Terus juga aku ngelihatnya ada sebuah ketenangan yang dia dapat darimu gitu. Aku bakal lihat di tarot lain. Tell me more about who's this person. Yang si hijau ini siapa? Ada Capricorn. Ada sedikit toxic sama yang ini, yang maskulinnya gede. Yang kalau sama yang itu sih gimana? Apakah ini cinta segitiga? Kenapa? Contoh nih ya, ini satu dari kalian yang jelas banget kelihatan kamu punya masalah sama ini. Nah ini nih, ini menghealing kamu, memberikan kamu kebahagiaan, ngebantu kamu move on. Tapi dua-duanya ini masih mikirin kamu. Kamu gak bisa lepas dari ini. Karena ada the devil. Ini adalah sebuah hubungan yang pernah dijalanin, atau kan dijalanin, yang memang hubungannya tuh kayak terbelenggu gitu loh. Terikat karena obsesinya gede, posesifnya gede banget. Jadi yang satu itu lebih kayak
cinta, tapi cintanya walaupun cinta yang kayak anak muda, kayak ABG, kayak drama Korea, tapi happy gitu, karena dia mindsetnya adalah happiness, positif. Sementara yang satu lagi karena problem hidupnya banyak, tanggung jawabnya banyak, dan dia pun tidak bisa memahami untuk nge-treat cewek tuh gimana, nge-treat pasangan gimana, bukan cewek atau cowok ya, nge-treat pasangan gimana. Jadi ada sedikit bentrok gitu. Tunggu, ini energinya jadi gini, ada yang satu lebih bisa balance antara feminin dan maskulinnya. Yang satu ini maskulinnya gede banget. Kamu dealing sama dua orang yang berbeda. Mau kamu itu cowok, mau kamu itu cewek, kamu satu dealing sama yang secara emosional atau secara energi balance, yang satu lagi energi maskulinnya lebih besar gitu. Tapi karena ini sini ada The Empress, ini cocok, ada kecocokan antara kamu sama yang older ini, yang energinya si Emperor. Oke. Yang aku lihat, dia adalah sosok orang yang memang sangat mendominasi dirimu. Kalau misalnya secara energi, dia adalah orang yang memang pembawaannya tuh dominan, akhirnya membekas. Dan kalau misalnya ada The King of Ocean, ibaratkan dia ngatur segalanya gitu. Ini ada orang yang kayak gitu. Jadi tipenya emang suka ngatur, suka bossy. Dia mau kemana pun dia pergi, dia tuh ngerasa kayak dia raja. Kayak dia adalah yang punya everything gitu. Ada ego yang seperti itu. Cuman semakin dia dewasa, semakin dia tua, dia bisa mengontrol egonya. Cuman kalau ngomongin kontrol secara seksual needs, kebutuhan ya, passion, gairah segala macam, dia agak sulit untuk mengontrol gitu. Nah, sedangkan yang satu lagi adalah orang yang light, happy, terus orang yang bisa bantu kamu moving on, helping you banget deh. Jadi bener-bener ngebantu banget, dan ngebantunya ibaratkan kamu lagi kebakaran, dia itu bisa bawa satu ember full air dingin. Jadi memberikan kamu kesejukan. Oke, kita bakalan tanya kenapa. Kenapa dia membayangi wajahmu sebelum tidur? Ada The Chariot, ada Four of Pentacles, ada The Five of Swords, ada The Loyalty. Yang aku lihat memang karena dari awal udah suka ya, jadi kayak loyalty gitu loh. Loyalty tuh ibaratkan mau dia deket sama siapapun, condongnya tetap ke kamu, jadi nyantolnya tetap ke kamu karena itu. Terus yang aku lihat berdasarkan saat dia ngerasa dia punya koneksi sama kamu, jadi itu di bayangannya dia tuh saat dia memandangi wajahmu sebelum tidur itu dia bikin koneksi. Nah, secara dia bikin koneksi itu, dia ngerasa ini secure, aman gitu, hubungan kalian aman. Jadi mengamankan dirinya dia, mindsetnya dia dengan cara memvisualisasikan dirimu sebelum tidur. Terus di sini ada The Chariot. Kalau dibilang kenapa? Karena gini ya, aku nggak melihat ada sebuah bisa dibilang gimana ya? Ada sebuah hal yang obsesi banget gitu, yang dalam arti tuh sampai menyakiti dirinya sendiri untuk yang si Nine of Cups ini. Karena dia balance ya. Karena dari balance-nya dia nih energinya Chariot. Jadi karena memang dia lagi happy aja dia ngeliat kamu, dan saat dia lihat kamu dia happy gitu. Jadi bukan ada sebuah problem yang gimana-gimana. Beda sama yang ini, karena ini ada konflik, dia tuh mikirin everything, kebahagiaan, hal negatif segala macam gitu. Aku ngelihatnya dua-duanya ada rasa loyalty, ada rasa kesetiaan kepada dirimu. Jadinya kalau misalnya dia dibilang kenapa, itu lebih kayak kebiasaan aja, karena ada hal yang biasa yang dilakukan, akhirnya terus-terusin ngebayangin wajahmu. Aku bakal lihat outcome-nya, tapi sebelum kita lihat outcome, aku bakalan lihat dari Oracle Card. Ada past life relationship, you have known each other before. Kamu udah kenal sama orang ini.
Romantic feeling, your feelings are real and worth exploring. Jadi feeling kamu saat ini, kamu nebak-nebak ini siapa? Kemungkinan benar. Ada heart-to-heart conversation, honestly discuss your feeling with each other. Jadi ini jujur-jujuran sama diri sendiri dan sama satu sama lain. Dan kalau misalnya discuss your feeling itu lebih kayak gini, kamu punya feeling sesuatu, kamu obrolin. Kamu udah ada unek-unek, kamu obrolin. Lebih baik diobrolin, karena itu hal yang jelas untuk diselesaikan gitu. Karena potensinya besar banget. Kamu misalnya ada 2 pilihan, tergantung dari kamu sendiri, kamu maunya apa gitu loh. Karena they both offering sesuatu yang stabil. Cuman yang satu lebih kayak ke dramatic, yang conflict, yang kayak obsession and domination. Yang satu lebih kayak ke happy gitu. Oke? Aku bakal lihat outcome-nya of this situation. Ada the King of Cups. Dua-duanya menempatkan dirimu di hatinya dia. The Queen of Cups, sensitivity. Seven of Pentacle, potensinya besar ya. Terus ada the Fool, ada awal mula baru. Jadi sensitivity itu ngomongin soal dua-duanya akhirnya akan sensitif, akan merasakan apa yang kamu rasakan, atau sebaliknya, kamu akan merasakan apa yang mereka rasakan. Karena kalau di Queen of Cups di sini ibaratkan, kalau kamu maskulin, orang itu akan menempatkan kamu di prioritas dan kamu akan tahu. Tapi kalau kamu feminine, kamu akan ngerasain, oh aku diperhatiin banget nih gitu. Terus the Seven of Pentacle di sini ada sebuah potensi yang besar banget. The Fool ada di beginning, ada awal mula baru. Jadi kalau kamu single, kamu akan dapat relationship. Tapi kalau kamu in relationship, ini kamu ada hal-hal yang baru nih. Aku bakalan konfirmasi dulu ya. What will happen in the future? Ada Three of Pentacle. Ada sebuah komunikasi yang lumayan intens sama orang ini. Dan ini komunikasi yang lumayan fast movement ya. Jadi pergerakan percintaan kamu akan lebih cepat. Ada Three of Pentacle. Ini adalah sebuah kerjasama. Jadi kalian akan kerjasama membangun sebuah hubungan yang lebih healthy lagi. Oke? Aku rasa cukup sampai di sini pesan aku. Semoga ini dapat membantu. Kalau misalnya kalian suka, kalian bisa like, comment, dan subscribe. Kalau misalnya mau request, boleh di bawah komen aja. Terus kalau misalnya kalian emang mau dibuatkan ini secara personal, dan kalau personal itu aku harus tahu nama kamu. Jadi kayak aku kenalan sama kamu, terus kayak kamu sharing ke aku, dan itu akan lebih kayak keakurat ya. Karena kalau ini kan lebih masif, lebih banyak yang kebaca. Aku hanya membaca dominasi aja. Oke? Jadi linknya di bawah kalau misalnya mau personal reading. Ada link, ada nomor telepon juga. See you in the next reading. Bye!